membuat guru-guru saya merasakan apa yang saya rasakan. Gitu. Bapak Ibu pasti tidak merasakan ketika kita mengajar, kita ambil spidol sendiri. Pasti sudah tidak merasakan itu lagi. Ketika kita mau ngeprint, kita beli kertas sendiri. Ketika kita mau praktek, kita beli bahan sendiri. Dan ketika kita tidak punya uang untuk membiayai praktek, terpaksa kita minta anak-anak untuk, "Nak, besok bawa uang 1.000 ya, kita besok mau praktek." Itu yang terjadi, itu yang saya alami. Jadi saya berharap hal-hal itu tidak terjadi lagi saat ini di sekolah, baik yang sekolah saya pimpin ke depannya maupun sekolah-sekolah yang lainnya. Menjadi pemimpin itu memang susah Bapak Ibu. Sulit, kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Tapi kita pengennya menyenangkan semua orang, tetapi apa daya, tidak semua orang bisa senang dengan kebijakan yang kita lakukan, yang kita buat. Saat ini dunia pendidikan kita, dunia politik kita itu sedang tidak baik-baik saja Bapak Ibu. Kebijaksanaan itu bisa berubah dalam hitungan detik. Itu kita harus lakukan. Semua kebijakan dari provinsi, dari pusat itu harus dilakukan. Suka tidak suka kita harus lakukan. Ya, kan. Ketika jadi kepala sekolah, jangan bawa uang yang gak jelas pulang ke rumah. Itu yang saya pikir. Jadi uang sekolah itu uang sekolah. Uang saya hanya gaji dari pemerintah. Itu ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu yang dari BJI atau dari Bekasi Jaya sudah pernah datang ke rumah ya. Itu rumah saya Bapak Ibu. Seperti itu. Gitu ya. Jadi ya, alhamdulillah apa yang saya lakukan, banyak sekali masalah yang datang, tapi alhamdulillah pasti ada penyelesaiannya. Inspektorat datang memeriksa, alhamdulillah aman. Walaupun apa yang saya lakukan itu sebenarnya salah. Saya akui saya salah. Pasti teman-teman tahu ya, ketika ada kegiatan bisa difasilitasi ini itu, padahal di anggarannya itu tidak ada. Itu salah Bapak. Tetapi apakah kesalahan itu bisa kita pertanggungjawabkan? Apakah kesalahan itu ada berdampak, bermanfaat untuk sekolah? Itu nggak masalah kalau bagi saya dan bagi pimpinan. Pada saat itu pimpinan menyatakan selama tidak ada niatan jahat, kami siap untuk menyokong. Jadi kepala sekolah itu harus berani. Kalau takut-takut sekolahnya tidak akan jalan. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman dari Kabupaten Bekasi yang hari sudah bersedia hadir dan sudah bersedia kita sama-sama selama 4 tahun untuk mengembangkan sekolah. Alhamdulillah SLB Negeri Kabupaten Bekasi dari yang dulu tidak dikenal orang dan akhirnya bisa dikenal orang, terutama orang tua siswa. Kita nggak pernah bikin iklan. Kalau untuk DPDB, SPMB, orang tua datang sendiri. Dan ini juga pasti sama dengan di SLB Negeri Bekasi Jaya yang sudah sangat besar. Ini beban yang besar bagi saya sebenarnya untuk mengembangkan SLB Negeri Bekasi Jaya. Dan banyak sekali tugas yang harus kita lakukan bersama. Karena pemimpin nggak bisa jalan sendiri Bapak Ibu. Kalau pemimpin tidak ada yang membantu, siapa yang dipimpin? Itu ya. Jadi nanti kita sama-sama kita bekerja sama untuk mengembangkan anak-anak kita. Jadi Bapak Ibu ingat, tanggung jawab kita bukan kepada pimpinan saja, tetapi tanggung jawab kita kepada anak-anak tadi yang tampil ke depan. Itu yang harus kita ingat. Karena kita ada di sini, bisa ada di sini karena ada mereka. Itu ya Bapak Ibu. Jadi ketika kita kerja
hatinya tuh dipakai. Percuma kalau kita cerdas, kita pintar, tapi hati kita nggak dipakai, itu akan sia-sia Bapak Ibu. Untuk SLB filial, SLB Negeri Bekasi Jaya yang ada di filial sana, insya Allah nanti tahun depan punya tempat baru. Mungkin kita akan berpisah ya, yang di filial. Teman-teman filial silahkan mengembangkan sekolahnya, berdiri sendiri. Ya, kita coba untuk lebih maju lagi SLB filialnya nanti. Jadi teman-teman yang di Induk, siapkan diri. Ketika teman-teman filial keluar, anak-anak filial keluar, otomatis anggaran pun berkurang. Gitu ya. Jadi yang membuat anggaran Bekasi Jaya itu besar tidak hanya dari sekolah induk, tetapi ada kontribusi dari sekolah filial itu. Jadi itu yang harus kita buka mindset kita. Sama satu lagi terkait dengan program Pancawaluya, itu harus kita jalankan Bapak Ibu. Ya, ini adalah keputusan dari Provinsi Jawa Barat dengan Gubernur, harus kita jalankan. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata atau perilaku ataupun kebijaksanaan yang dibuat ke depannya atau kebijaksanaan yang sudah dibuat sebelumnya itu dirasa kurang pas dengan Bapak Ibu. Saya dimohonkan untuk dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas hari ini. Ini acara yang sangat luar biasa. Sebenarnya saya tidak terlalu suka acara lepas sambut, karena memang setiap saya berpindah tempat saya nggak pernah ada lepas sambut, karena kita akan ketemu lagi gitu ya, ketemu lagi. Dan acara lepas sambut ini cuman kayak jadi acara sedih-sedihan gitu Bapak Ibu. Untuk Bu Kartini, selamat atas promosinya. Dia ditempatkan di SLB Negeri Kabupaten Bekasi. Jadikan ini sebagai ajang untuk belajar Bu. Jadi di sanalah tempat yang tepat mungkin untuk Ibu belajar manajerial dan lain sebagainya. Untuk teman-teman guru yang masih muda-muda, ayo kembangkan diri kalian. Jangan takut untuk berpendapat. Tetapi ketika berpendapat itu ada tata caranya, ada aturannya. Ya. Saya tahu anak Gen Z kalau berpendapat langsung aja gitu ya, tapi kita ada tata aturannya gitu ya. Jadi ayo yang muda-muda maju, kita maju sama-sama, karena yang ibu-ibu senior kita, bapak guru senior kita sebentar lagi akan meninggalkan kita. Pagi tahun besok ya, ada berapa orang Bu yang pensiun? 2 ya? 3 orang. Berikutnya ada lagi yang pensiun, berikutnya ada terus seperti itu. Sampai tahun 2027 ya, 2027 guru-guru PNS senior itu pensiun semua. 2029. Jadi kalau teman-teman yang Bapak Ibu guru muda tidak mau mengembangkan diri, kita tidak akan bisa melakukan regenerasi di sini, gitu ya. Jadi ya, saya berharap nanti ke depannya dari Bekasi Jaya juga ada kepala sekolah yang promosi yang akan diangkat. Dari SLB Negeri Kabupaten Bekasi juga harus ada promosi kepala sekolah dari SLB Negeri Kabupaten Bekasi, karena saya tahu teman-teman Kabupaten Bekasi ini sedikit Bapak Ibu, tetapi mereka sudah melakukan hal yang sangat besar di sana, gitu ya. Kita tidak punya tenaga ahli di sana, ahli-ahlinya ini semua, gitu. Jadi ini adalah aset Bu Kartini, aset SLB Negeri Kabupaten Bekasi. Silakan manfaatkan, kembangkan terus, jangan disia-siakan, gitu kan. Kalau mau minta bantuan silakan minta bantuan mereka, bertanya kepada mereka, mereka siap untuk membantu. Oke, siap? Karena mereka udah janji. 3 bulan setelah saya menjabat, mereka berjanji kepada saya, mereka akan mengikuti semua program yang ada di sekolah. Karena kalau mereka tidak ikut program, mereka pada hari itu juga mengundurkan diri. Betul? Waktu itu saya sampaikan seperti itu ya. Untuk yang PNS, pada detik itu juga mereka akan mutasi. Gitu. Jadi yang terpenting adalah komitmen. Komitmen dulu kita sama-sama Bapak Ibu. Ya,
kita kerja sama-sama. Ada uang, gak ada uang, sama-sama. Gitu. Oke, saya udah kebanyakan ngomongnya. Mumpung ada waktu. Mungkin nanti kalau saya dirasa terlalu keras, mohon diingatkan ya Bapak Ibu. Karena mulut saya tidak bisa direm, gitu kan. Tapi saya coba sekarang berusaha untuk menata emosi. Gitu. Jadi saya tidak akan marah-marah. Saya cukup dengan senyum dan mengingatkan saja. Gitu. Karena teman-teman semua sudah dewasa, sudah tahu yang baik dan yang buruk. Gitu. Jadi tanggung jawab kita tidak hanya kepada kita pribadi, tanggung jawab kita kepada anak-anak, tanggung jawab kita yang paling tinggi adalah kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu yang harus diingat Bapak Ibu. Terima kasih atas atensinya. Untuk Bu Kartini saya titip. Itu adalah sekolah mutas saya yang pertama dari Surade dulunya. 4,5 tahun saya di Surade. Selama 1 tahun saya pulang balik Bekasi Surade, berangkat jam 12 siang sampai Surade jam 4 pagi, jam 7 pagi saya harus ngajar lagi. Dan itu jauh dari anak-anak ada di sini, saya tinggal di sana sendirian. Jadi perjuangan untuk pindah ke Bekasi itu sangat berat. Walaupun pada akhirnya itu menjadi rezeki saya karena bisa mutasi tanpa uang sama sekali. Ya. PR Bu Kartini cukup banyak. Saat ini ada pembangunan di sana, ada pembangunan revitalisasi, perbaikan gedung kelas, semua gedung kelas diperbaiki, aula diperbaiki, sarana prasarana semua diperbaiki, dan ada pembangunan 10 ruang kelas belajar Bu Kartini. Semoga nanti di Desember ini tuh semua selesai dan bisa dimanfaatkan oleh teman-teman dan oleh anak murid kita semua. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua.